Malam sebelum pernikahan adik ipar, suamiku mengirim pesan. Rencana berubah. Ibu tak mau kau datang. Hanya keluarga inti saja yang boleh ikut acara. Paginya, langsung kubatalkan pembayaran dekorasi 70 juta. Kujual rumah, dan pergi keluar kota. 2 hari kemudian, mereka menangis histeris mencariku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam semakin larut ketika Indah duduk di tepi tempat tidur meregangkan otot punggungnya yang terasa sangat kaku. Berhari-hari dia mengurus segala persiapan pernikahan adik iparnya yang bernama Lukas. Semua beban seolah jatuh ke pundaknya seorang diri. Ibu mertuanya yang bernama Ibu Siti selalu berdalih bahwa keluarga mereka sedang kesulitan uang sehingga Indah sebagai menantu harus menanggung segalanya. Mulai dari sewa gedung penyedia hidangan pakaian pengantin hingga dekorasi mewah yang diminta langsung oleh Ibu Siti. Indah mengingat kembali bagaimana sore tadi dia masih berkeliling ke berbagai tempat penyedia jasa untuk memastikan tidak ada satupun persiapan yang terlewat. Semua pengeluaran itu menggunakan tabungan pribadinya murni dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Suaminya yang bernama Rizda sama sekali tidak mengeluarkan sepeser uang pun dengan alasan gajinya sudah habis untuk keperluan rumah tangga padahal Indah tahu betul Rizda sering menghabiskan uang untuk hal yang tidak jelas. Indah menarik napas panjang mencoba mengusir rasa penat yang menggerogoti tubuhnya. Dia berjalan menuju lemari dan mengeluarkan pakaian yang sudah dia persiapkan untuk dipakai pada hari pernikahan Lukas besok. Pakaian itu dia jahit khusus serasi dengan jilbab yang dia kenakan. Dia menatap bayangannya di cermin merapikan lipatan jilbabnya sambil membayangkan acara besok akan berjalan lancar dan tugasnya sebagai menantu selesai. Indah selalu berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti meskipun seringkali perlakuan Ibu Siti sangat menyakiti hatinya. Ibu Siti selalu mencari kesalahan Indah mulai dari urusan dapur hingga masalah keturunan, karena sampai saat ini Indah dan Rizda belum dikaruniai anak. Namun Indah selalu menahan diri dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Rizda. Dia berpikir bahwa dengan membiayai seluruh pernikahan Lukas Ibu Siti akan sedikit melunak dan menghargai keberadaannya dalam keluarga ini. Saat Indah sedang merapikan pakaiannya tiba-tiba layar telepon genggam di atas meja rias menyala. Ada satu pesan masuk dari Rizda. Indah mengernyitkan dahi heran karena Rizda malam ini menginap di rumah Ibu Siti untuk menemani Lukas sebelum hari pernikahannya. Indah berjalan mendekati meja rias dan mengambil telepon genggamnya. Dia membuka pesan itu dan membaca deretan kalimat yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Pesan itu sangat singkat namun dampaknya luar biasa menghancurkan. Rencana berubah. Ibu tak mau kau datang. Hanya keluarga inti saja yang boleh ikut acara. Kau di rumah saja. Indah membaca pesan itu berulang kali memastikan bahwa matanya tidak salah baca. Dia menatap nanar ke arah layar telepon genggam. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada permohonan maaf. Hanya sebuah perintah mutlak yang menyingkirkan dirinya dari acara yang sepenuhnya dia biayai. Dada Indah terasa sesak. Rasa lelah yang sedari tadi dia rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia mengorbankan waktu tenaga dan uang puluhan juta demi mewujudkan pesta impian keluarga suaminya tetapi balasannya adalah pengusiran secara halus. Dia tidak dianggap sebagai keluarga inti. Dia hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang yang bisa dibuang kapan saja setelah tenaganya diperas habis. Anehnya tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk mata Indah. Kesedihannya telah menguap digantikan oleh ketegasan yang luar biasa. Selama ini dia selalu mengalah selalu diam saat dihina selalu menuruti apapun permintaan Ibu Siti demi menghindari konflik. Namun malam ini batas kesabarannya telah habis. Kalimat dalam pesan Rizda adalah bukti nyata bahwa sampai kapanpun keluarga itu tidak akan pernah menganggapnya ada. Indah meletakkan telepon genggamnya kembali ke meja rias lalu tersenyum dingin. Senyum yang penuh dengan rencana pembalasan. Dia menyadari bahwa dia memiliki kendali penuh atas acara besok. Tanpa membuang waktu Indah mencari nomor kontak penyedia jasa dekorasi gedung yang dia sewa. Dia sudah membayar lunas uang sebesar 70 juta untuk menyulap gedung kosong menjadi tempat yang sangat mewah sesuai permintaan Ibu Siti. Indah menekan tombol panggil dan menunggu beberapa saat hingga suara seorang pria menjawab dari seberang sana. Halo, selamat malam Bu Indah. Ada yang bisa kami bantu? Persiapan di gedung sudah hampir selesai 100% Bu. Kami sedang merapikan bagian pelaminan dan menata kursi tamu. Suara penyedia jasa itu terdengar sangat antusias namun Indah menjawabnya dengan nada suara yang sangat datar dan dingin.
Halo Pak, tolong hentikan semua pekerjaan kalian sekarang juga. Batalkan semua dekorasi untuk acara besok. Tarik semua barang malam ini juga. Jangan tinggalkan satu helai bunga atau satu kursi pun di dalam gedung itu. Hening sejenak di ujung telepon. Pria itu tampak sangat terkejut dengan perintah mendadak dari kliennya. Maaf Bu Indah, apakah saya tidak salah dengar? Acara pernikahannya besok pagi Bu. Kalau kami tarik semuanya malam ini gedungnya akan kosong melompong. Lagi pula uang 70 juta yang sudah Ibu bayarkan lunas tidak bisa dikembalikan jika dibatalkan secara sepihak seperti ini. Uangnya akan hangus Bu. Indah memandang pantulan dirinya di cermin menatap matanya sendiri yang kini memancarkan ketegasan. Saya tidak peduli uang itu hangus Pak. Hangus tidak apa-apa asal gedung itu kosong melompong besok pagi. Tarik semua barang kalian sekarang juga. Ini perintah saya sebagai orang yang menyewa dan membayar lunas jasa kalian. Jika besok pagi saya mendengar masih ada barang kalian di sana, saya akan menuntut perusahaan Bapak. Pria di seberang sana terdengar menelan ludah sebelum akhirnya menjawab dengan nada pasrah. Baik Bu Indah. Jika itu keputusan Ibu, kami akan segera menarik seluruh tim dan membongkar semua dekorasi malam ini juga. Gedung akan kembali kosong seperti semula. Indah menutup panggilan itu tanpa mengucapkan terima kasih. Dia meletakkan kembali telepon genggamnya. Rasa puas mulai merayap di dalam hatinya. Dia membayangkan bagaimana wajah Ibu Siti dan Risda besok pagi saat melihat gedung pernikahan yang mereka banggakan tidak memiliki apa-apa. Mereka menganggap Indah bukan bagian dari keluarga inti, maka keluarga inti itu harus bisa menyelenggarakan pesta pernikahan tanpa uang dari orang luar. Indah membalikkan badan dan memandang sekeliling kamar tidurnya. Kamar ini berada di dalam rumah yang dia beli dengan keringatnya sendiri jauh sebelum dia mengenal Risda. Selama ini dia membiarkan Risda tinggal di sini secara cuma-cuma. Malam ini dia menyadari bahwa dia harus membersihkan seluruh parasit dari kehidupannya. Langkah pertamanya sudah dimulai dan dia bertekad untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Indah berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil sebuah koper berukuran sedang. Dia mulai memasukkan pakaian-pakaian penting miliknya. Dia tidak mengambil banyak barang, hanya pakaian sehari-hari dan beberapa dokumen berharga. Dia membuka laci meja kerjanya dan mengambil sertifikat rumah, buku tabungan, serta surat-surat perhiasan. Semua aset ini adalah miliknya mutlak. Dia menyusunnya dengan rapi di dalam koper. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat merencanakan langkah selanjutnya. Dia tidak akan menunggu sampai pagi untuk diusir atau direndahkan lagi. Dia yang akan pergi dan dia akan memastikan bahwa saat keluarga itu kembali ke rumah ini mereka tidak akan menemukan tempat untuk bernaung. Malam itu Indah tidak tidur sama sekali. Dia duduk di ruang tamu yang sepi menatap setiap sudut rumah yang selama ini dia rawat dengan penuh kasih sayang. Rumah yang menjadi saksi bisu bagaimana dia menangis sendirian saat Risda membentaknya karena membela Ibu Siti. Rumah yang menyimpan banyak kepedihan namun kini akan menjadi awal dari kebebasannya. Indah membulatkan tekad untuk menjual rumah ini secepat mungkin. Dia tidak peduli jika harganya akan jatuh jauh di bawah harga pasar asalkan transaksi bisa selesai dalam waktu beberapa jam ke depan. Dia butuh uang tunai dan dia butuh menghilangkan semua jejaknya dari Risda. Jam dinding terus berdetak mengantarkan malam menuju pagi yang akan menjadi hari paling bersejarah bagi keluarga Risda dan menjadi hari pembebasan bagi seorang Indah. Subuh menjelang membawa udara dingin yang menusuk tulang. Langit masih gelap ketika Indah sudah selesai berkemas. Koper miliknya sudah berdiri tegak di dekat pintu depan. Dia mengenakan pakaian yang nyaman dan merapikan jilbabnya dengan teliti. Hari ini perjalanannya akan panjang dan melelahkan tetapi hatinya terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban berat yang menekan dadanya. Dia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 5 pagi. Waktu yang tepat untuk menghubungi sahabat lamanya yang bekerja sebagai perantara jual beli properti. Sahabatnya itu sangat ahli dalam urusan menjual aset secara cepat kepada pemodal yang selalu siap membeli properti dengan uang tunai. Indah menekan nomor sahabatnya dan menunggu beberapa nada dering sebelum terdengar suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Halo Indah, ini masih subuh. Ada apa menelepon sepagi ini? Ada masalah gawat darurat. Indah menarik napas panjang menstabilkan suaranya agar terdengar setenang mungkin. Halo, maaf mengganggu tidurmu. Ya ini sangat darurat. Aku butuh bantuanmu sekarang juga. Aku ingin menjual rumahku hari ini. Pagi ini juga. Harus selesai sebelum jam 10 pagi. Terdengar suara bergemerisik dari seberang telepon menandakan sahabatnya langsung terbangun dan duduk. Kamu gila Indah? Menjual rumah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi dalam waktu beberapa jam. Kalaupun ada pemodal yang mau membeli secara langsung harganya akan sangat jatuh.
Kamu bisa rugi ratusan juta. Rumahmu itu lokasinya bagus dan sangat rawat. Kenapa terburu-buru sekali? Bukankah hari ini pernikahan adik iparmu? Indah tersenyum kecut mendengar pertanyaan itu. Pernikahan yang seharusnya menjadi acara keluarga kini berubah menjadi panggung sandiwara kejam. Justru karena itu, aku ingin menjualnya hari ini. Aku sangat yakin. Jual hari ini juga. Biar penghuni tak tahu malu di dalamnya diusir oleh pemilik baru. Berapapun harganya asal uangnya bisa masuk rekeningku pagi ini dan surat perjanjian jual-beli selesai, aku setuju. Hubungi pemodal kenalanmu sekarang. Aku tunggu mereka di rumah jam 7 pagi bawa notaris kalian. Semua dokumen aslinya sudah siap. Sahabatnya terdiam sejenak menangkap keseriusan dan ketegasan dalam nada suara Indah. Sebagai teman yang sudah lama mengenal Indah, dia tahu bahwa Indah tidak akan mengambil keputusan mendadak tanpa alasan yang sangat kuat. Baiklah Indah. Aku tidak akan bertanya lebih lanjut sekarang. Aku akan segera menghubungi pemodal langgananku. Dia selalu punya uang tunai siap pakai untuk rumah di bawah harga pasar. Siapkan dirimu, aku dan pemodal itu akan tiba di rumahmu jam 7 tepat. Setelah panggilan berakhir, Indah segera menyeduh secangkir teh hangat untuk menenangkan perutnya. Dia duduk di kursi meja makan menikmati tegukan demi tegukan sambil menatap layar telepon genggamnya. Dia membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat terbang dan mencari jadwal penerbangan paling awal menuju ke luar kota. Dia memilih sebuah kota pesisir yang tenang, tempat yang jauh dari jangkauan Rizda dan keluarganya. Setelah berhasil memesan tiket satu arah, dia membayar lunas menggunakan fasilitas perbankan daring di teleponnya. Prosesnya begitu cepat dan mudah seolah alam semesta mendukung rencananya untuk pergi menjauh. Tepat pukul 7 pagi terdengar suara mesin mobil memasuki halaman rumah Indah. Sahabatnya datang bersama seorang pria parubaya yang membawa sebuah koper kecil. Indah menyambut mereka dengan tenang dan mempersilakan masuk. Di ruang tamu yang sebentar lagi bukan miliknya itu, Indah membeberkan sertifikat rumah, bukti pembayaran pajak dan surat-surat kelengkapan lainnya. Pria parubaya itu memeriksa dokumen dengan sangat teliti memastikan tidak ada cacat hukum. Sahabat Indah sudah menyiapkan draft perjanjian jual beli dan surat kuasa. Bu Indah, harga yang bisa saya tawarkan memang jauh di bawah harga normal mengingat transaksi ini dilakukan secara mendadak. Namun saya pastikan uangnya akan masuk rekening Ibu dalam waktu 10 menit setelah tanda tangan ini selesai. Apakah Ibu sudah benar-benar setuju dengan nominal yang saya sebutkan tadi? Tanya pria pemodal itu memastikan. Saya setuju Pak. Silakan proses sekarang. Jawab Indah tanpa ragu sedikit pun. Pena bergerak di atas kertas bermeterai. Indah menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan yang mantap. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Saat tanda tangan terakhir dibubuhkan, pria itu segera melakukan pemindahan dana melalui aplikasi perbankan perusahaannya. Beberapa menit kemudian telepon genggam Indah berbunyi memberikan pemberitahuan bahwa dana dengan jumlah besar telah masuk ke rekening pribadinya. Transaksi selesai. Rumah itu secara resmi bukan lagi milik Indah. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Dan terima kasih juga untukmu karena sudah bergerak cepat. Ucap Indah kepada sahabatnya sambil membereskan dokumen miliknya. Sama-sama Indah. Aku hanya berharap keputusan ini adalah yang terbaik untukmu. Kamu mau pergi kemana sekarang? Biar aku antar ke bandara udara. Tawar sahabatnya dengan tatapan penuh kepedulian. Tidak perlu. Aku sudah memesan kendaraan sewaan untuk menuju ke bandara udara. Kalian bisa langsung pergi. Aku juga akan langsung berangkat sekarang. Kunci rumah ini saya serahkan kepada Bapak. Silakan Bapak ganti gembok pagarnya hari ini juga. Kosongkan rumah ini jika nanti ada orang yang mengaku sebagai suami saya datang kemari. Pria pemodal itu mengangguk paham menangkap adanya konflik keluarga di balik penjualan rumah yang terburu-buru ini. Baginya yang penting aset tersebut sah menjadi miliknya. Setelah mereka pergi, Indah segera mengunci pintu rumah, menarik kopernya dan masuk ke dalam mobil sewaan yang sudah menunggunya di depan pagar. Mobil melaju meninggalkan kawasan perumahan membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Indah memandang keluar jendela melihat pepohonan dan bangunan yang berlalu dengan cepat. Perasaannya begitu lega seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Perjalanan menuju bandara udara memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di sana, Indah segera menuju konter pelaporan untuk menitipkan kopernya dan mencetak tiket pendaftaran masuk. Suasana bandara udara pagi itu cukup padat oleh penumpang yang hendak bepergian. Indah berjalan dengan langkah tegap menuju ruang tunggu keberangkatan. Saat dia baru saja melewati area pemeriksaan keamanan, telepon genggamnya bergetar hebat. Ada pesan singkat masuk melalui jaringan internet yang ternyata berasal dari nomor Rizda.
Indah menduga kuat bahwa Risda menggunakan nomor lain karena Indah sudah memblokir nomor utamanya sejak semalam. Indah membuka pesan itu sambil terus berjalan perlahan. Layar menyala menampilkan rentetan kalimat yang dipenuhi dengan huruf kapital dan tanda seru. Dekorasi di gedung kok belum datang? Kau lupa bayar. Cepat kirim uang 70 juta sekarang atau ibu marah besar. Indah berhenti sejenak di tengah lorong yang terang benderang. Dia membaca pesan itu dan tidak bisa menahan senyum sinis yang mengembang di bibirnya. Dia bisa membayangkan kepanikan luar biasa yang sedang melanda Risda Ibu Siti dan seluruh keluarga suaminya di gedung pernikahan saat ini. Acara yang seharusnya dimulai sebentar lagi hanya menyisakan ruangan kosong tanpa pelaminan, tanpa hiasan, tanpa kebanggaan yang selalu mereka pamerkan. Mereka panik mencari uang 70 juta, uang yang selalu mereka anggap remeh saat Indah yang mengeluarkannya, namun kini terasa mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Indah tidak berniat membalas pesan tersebut. Dia membuka penutup belakang telepon genggamnya, mencabut kartu nomor teleponnya, dan mematahkannya menjadi 2 bagian. Dia berjalan menuju tempat sampah terdekat lalu membuang patahan kartu itu ke dalamnya. Mulai detik ini dia memutus semua akses komunikasi dengan masa lalunya. Tidak ada lagi celah bagi Risda maupun keluarganya untuk menghubunginya meminta uang atau merendahkannya. Indah terus melangkah menuju gerbang keberangkatan saat suara petugas melalui pengeras suara memanggil penumpang untuk segera naik ke pesawat terbang. Indah melangkah masuk membawa serta kebebasannya, meninggalkan kehancuran yang pantas didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia siap menyambut hidup baru di kota yang baru dengan uang yang cukup dan harga diri yang utuh. Cahaya matahari pagi menyinari bangunan megah tempat acara pernikahan Lukas seharusnya diselenggarakan. Risda mengemudikan mobil memasuki pelataran parkir dengan perasaan bangga yang membuncah di dalam dadanya. Di sebelahnya duduk Ibu Siti yang sudah merias wajahnya setebal mungkin mengenakan perhiasan emas menumpuk di pergelangan tangan dan lehernya. Di kursi belakang Lukas duduk dengan gelisah merapikan pakaian pengantinnya yang tampak mewah. Mereka bertiga datang sangat awal dengan harapan bisa melihat hasil kerja keras penyedia jasa dekorasi bernilai 70 juta yang sudah dibayar lunas oleh Indah. Ibu Siti berkali-kali memuji dirinya sendiri, merasa hebat karena bisa menekan menantunya untuk membiayai semua kemewahan ini tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dari kantong pribadinya. Risda juga tersenyum lebar membayangkan betapa dihormatinya dia nanti saat para tamu undangan datang dan melihat kemegahan pesta adiknya. Mereka turun dari mobil dengan langkah penuh percaya diri. Ibu Siti berjalan paling depan, dagunya terangkat tinggi seolah dia adalah ratu yang akan memimpin sebuah perayaan besar. Namun saat mereka melangkah masuk melewati pintu utama gedung, senyum arogan di wajah mereka seketika luntur tak bersisa. Langkah mereka terhenti secara serentak seolah kaki mereka terpaku ke lantai keramik yang dingin. Mata Ibu Siti membelalak lebar, rahangnya nyaris jatuh menyentuh dada. Risda mengucek matanya berulang kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sedang tidak bermimpi buruk. Gedung besar yang seharusnya dipenuhi bunga-bunga segar, lampu hias berkilauan dan karpet tebal bernuansa elegan itu kini kosong melompong. Tidak ada satupun hiasan yang menempel di dinding. Tidak ada panggung pelaminan yang megah tempat kedua mempelai bersanding. Yang tersisa hanyalah deretan kursi lipat besi yang disusun seadanya oleh petugas kebersihan gedung. Ruangan itu terlihat sangat menyedihkan, suram dan hampa. Ibu Siti menjerit histeris, suaranya melengking memecah kesunyian gedung yang bergema memantulkan kepanikan ke setiap sudut ruangan. Dia berlari ke tengah ruangan berputar-putar mencari sesuatu yang mustahil ada di sana. Risda segera menghampiri seorang petugas keamanan gedung yang sedang menyapu lantai di dekat pintu masuk. Petugas itu menatap keluarga tersebut dengan tatapan bingung sekaligus menyimpan rasa kasihan melihat kebingungan mereka yang begitu kentara. Risda bertanya dengan nada tinggi menuntut penjelasan kemana perginya semua dekorasi yang seharusnya sudah terpasang rapi sejak malam tadi. Petugas keamanan itu menjelaskan dengan tenang bahwa semalam pihak penyewa, yaitu Bu Indah, menelepon penyedia jasa dekorasi untuk membatalkan semuanya. Seluruh tim datang pada tengah malam dan mengangkut kembali semua barang mereka tanpa sisa. Petugas itu juga menambahkan bahwa penyedia jasa menyebutkan uang yang sudah dibayarkan dibiarkan hangus asalkan tidak ada satu barang pun yang tertinggal di dalam gedung. Pihak pengelola gedung tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah urusan pribadi antara penyewa dan penyedia jasa. Mendengar penjelasan yang sangat telak itu, kaki Ibu Siti terasa lemas tak bertulang. Dia harus berpegangan kuat pada lengan baju Risda agar tidak jatuh pingsan di atas lantai. Wajahnya yang semula penuh riasan tebal kini tampak sangat pucat pasi seperti kehilangan seluruh aliran darahnya. Risda merasakan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Dia segera merogoh saku celananya, mengambil telepon genggam dan mencoba menghubungi nomor Indah berkali-kali dengan tangan gemetar. Namun yang terdengar hanyalah suara mesin penjawab yang menyatakan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif.
Risda mengumpat kasar menyadari bahwa istrinya benar-benar telah memutus semua akses komunikasi. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Indah telah melakukan tindakan balasan yang sangat kejam tepat pada hari paling penting bagi keluarganya. Risda merasa harga dirinya diinjak-injak, namun di lubuk hatinya yang paling dalam ada ketakutan yang mulai merayap naik menyadari betapa bergantungnya dia pada uang istrinya selama ini. Belum sempat mereka memikirkan jalan keluar untuk menutupi kekacauan ini, suara deru mesin mobil beruntun terdengar dari arah luar. Itu adalah rombongan keluarga mempelai wanita. Ayah, ibu dan kerabat dekat mempelai wanita turun dari kendaraan mereka dengan wajah berseri-seri siap merayakan penyatuan dua keluarga. Namun saat mereka melangkah masuk ke dalam ruang utama gedung, ekspresi ceria itu langsung berubah menjadi kebingungan yang bercampur dengan keterkejutan luar biasa. Mempelai wanita yang sudah tampil sangat cantik seketika menutupi mulutnya menahan isak tangis saat melihat tidak ada singgasana untuknya bertahta hari ini. Harapannya tentang pernikahan dongeng hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ayah dari pihak mempelai wanita berjalan cepat menghampiri Ibu Siti dengan wajah merah pada menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Matanya menatap tajam menyiratkan penghinaan dan kekecewaan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dia menunjuk tepat di depan wajah Ibu Siti mengabaikan tata krama karena merasa keluarganya telah dipermainkan. Kalian menghina keluarga kami. Di mana pelaminannya? Di mana makanannya? Apa ini yang kalian sebut pesta mewah yang kalian sombongkan tempo hari? Sebuah ruangan kosong dengan kursi besi berkarat. Ibu Siti gemetar ketakutan, seluruh kesombongannya menguap tertiup angin. Dia tergagap mencoba merangkai kata demi kata untuk membela diri. Sabar, Pak. Menantu saya yang kurang ajar belum membayar semuanya, dia membatalkan semuanya secara sepihak. Saya akan telepon dia sekarang juga. Bohong. Kalau dalam waktu 1 jam tidak ada pelaminan dan makanan pernikahan ini, saya batalkan dan kalian saya laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Kalian pikir anak perempuan saya ini mainan yang bisa kalian permalukan di depan ratusan tamu undangan? Bentak sang besan dengan suara menggelegar membuat nyali keluarga Risda semakin menciut. Lukas menangis terisak di sudut ruangan memeluk tiang beton, tidak menyangka hari bahagianya hancur berantakan sebelum acara sempat dimulai. Risda yang merasa dituntut untuk bertanggung jawab sekaligus takut menghadapi ancaman penjara segera berlari keluar gedung. Dia teringat ada mesin anjungan tunai mandiri tidak jauh dari lokasi gedung tersebut. Dia berencana menarik uang tunai sebanyak mungkin atau memindahkan dana ke penyedia jasa kilat agar minimal ada makanan dan pelaminan sederhana. Dia berlari sekuat tenaga menembus udara pagi yang mulai menghangat. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Pikirannya kacau balau, namun dia masih memiliki secercah keyakinan bahwa kartu pembayarannya bisa menyelamatkan keadaan. Selama ini dia selalu menggunakan kartu tambahan yang terhubung langsung dengan rekening utama milik Indah tanpa pernah memikirkan dari mana asal uang tersebut. Sesampainya di bilik kaca tempat mesin itu berada, Risda memasukkan kartunya dengan tergesa-gesa. Dia mengetikkan kata sandi rahasianya lalu memilih menu penarikan tunai dalam jumlah maksimal. Layar mesin memproses permintaannya memunculkan tulisan harap tunggu selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Jantung Risda berdegup sangat kencang menabrak tulang rusuknya. Namun tulisan yang kemudian muncul di layar benar-benar menghancurkan sisa harapannya tanpa ampun. Transaksi ditolak karena saldo tidak mencukupi. Risda menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Dia segera membatalkan transaksi dan mencoba masuk ke menu informasi saldo rekening. Layar kembali menampilkan deretan angka yang membuatnya ingin menjerit. Saldo rekeningnya benar-benar kosong. Risda mencabut kartunya dan mencoba kartu yang lain, namun hasilnya sama saja. Indah tidak hanya memblokir nomor teleponnya tetapi juga menutup rapat seluruh saluran keuangan yang selama ini dinikmati Risda secara leluasa. Risda memukul sisi mesin itu dengan keras merutuki nasib sialnya. Dia baru tersadar sepenuhnya bahwa tanpa istrinya dia bukanlah siapa-siapa. Dia tidak memiliki uang sepeser pun bahkan untuk sekadar membeli 10 kotak nasi rames. Risda tertunduk lemas menyandarkan kepalanya ke kaca bilik menyadari waktu 1 jam yang diberikan oleh ayah mempelai wanita tidak akan pernah bisa dia penuhi. Dia harus kembali ke gedung itu dengan tangan kosong membawa berita kehancuran yang akan menampar wajah keluarganya di hadapan ratusan pasang mata. Pernikahan itu pada akhirnya tetap dilangsungkan demi menghindari rasa malu yang jauh lebih besar di mata penghulu dan catatan sipil. Namun acara yang dijanjikan sebagai perayaan termegah sepanjang masa itu berubah menjadi tontonan yang sangat menyedihkan dan memalukan. Ratusan tamu undangan mulai berdatangan mengisi kursi-kursi lipat besi yang berderet kaku di dalam gedung kosong. Suara bisik-bisik dan tatapan merendahkan mengalir dari segala penjuru ruangan. Para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka saling menyenggol teman duduknya mempertanyakan kewarasan keluarga penyelenggara acara.
Tidak ada alunan musik yang menyambut kedatangan mereka, tidak ada hiasan bunga yang memanjakan mata, dan yang paling fatal tidak ada hidangan apapun yang disajikan. Sepanjang acara berlangsung pihak keluarga Rizda hanya mampu menyajikan air mineral dalam kemasan gelas plastik yang dibeli secara terburu-buru dari warung terdekat menggunakan uang receh hasil patungan kerabat. Mempelai wanita duduk di kursi biasa dengan wajah tertunduk lesu, air matanya terus menetes merusak riasan wajahnya. Lukas hanya bisa menatap lantai, tak berani mengangkat wajah untuk membalas ucapan selamat dari para tamu yang terdengar lebih mirip seperti nada sindiran. Keluarga Besan duduk di barisan paling depan dengan wajah masam menolak untuk berbicara, apatah lagi tersenyum kepada keluarga Ibu Siti. Setiap detik yang berlalu di dalam gedung itu terasa bagaikan siksaan neraka bagi Rizda dan ibunya. Mereka ditelanjangi oleh rasa malu yang tidak tertahankan. Setelah berjam-jam melewati penderitaan batin, akhirnya acara bubar. Para tamu pulang lebih awal dengan perut lapar dan kekecewaan yang mereka luapkan melalui sindiran tajam sebelum meninggalkan ruangan. Keluarga Rizda pulang ke rumah dengan emosi yang sudah mencapai puncak tertingginya. Di dalam mobil sepanjang perjalanan pulang, Ibu Siti tidak berhenti mengeluarkan sumpah serapah mengutuk nama Indah dengan segala kata-kata kasar yang bisa dia pikirkan. Dia merasa Indah telah sengaja menjebak dan mempermalukan keluarga mereka di depan umum. Rizda mengemudikan mobil dengan rahang mengeras, mencengkeram kemudi setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kepalanya sudah tersusun rencana untuk mengusir Indah hari itu juga. Dia berniat membuang semua pakaian Indah ke jalanan dan menuntut ganti rugi atas rasa malu yang mereka derita. Mereka merasa sangat berkuasa, merasa bahwa rumah yang mereka tempati adalah wilayah kekuasaan mereka tanpa mengingat siapa pembeli aslinya. Namun setibanya mobil mereka di depan halaman rumah, semua rencana kejam yang berkecamuk di kepala Rizda seketika lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa terkejut yang melumpuhkan akal sehat. Rumah berlapis cat putih bersih yang selalu mereka banggakan kepada tetangga itu kini tampak berbeda. Pagar besi yang menjulang tinggi telah digembok dengan rantai baru yang tebal dan kokoh. Lebih mengejutkan lagi, ada sebuah kain rentang berukuran sangat besar terpasang membentang menutupi sebagian pagar. Kain itu bertuliskan huruf kapital berwarna merah menyala yang dapat dibaca jelas dari ujung jalan. Rumah ini telah dijual. Rizda menghentikan mobilnya secara mendadak hingga ban berdecit bergesekan dengan aspal. Ibu Siti terdorong ke depan nyaris membentur dashboard. Keduanya bergegas turun dari mobil menatap tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Lukas dan istri barunya yang ikut dalam mobil tersebut hanya bisa berdiri kaku di pinggir jalan kebingungan melihat tempat tinggal mereka tiba-tiba dikunci dari luar. Apa-apaan ini? Siapa yang berani memasang spanduk gila ini di rumahku? Teriak Rizda sambil mengguncang-guncang pagar besi yang terkunci rapat. Sebelum ada yang bisa menjawab pertanyaan Rizda, sebuah mobil berukuran besar tiba-tiba berhenti tepat di belakang mobil mereka. Pintu mobil terbuka dan beberapa pria berbadan tegap dengan wajah keras turun melangkah mendekati pagar. Salah satu dari mereka membuka bagian belakang mobil lalu mulai mengeluarkan tumpukan koper kotak kardus dan kantong plastik besar yang berisi pakaian serta barang-barang pribadi milik Rizda, Ibu Siti dan Lukas. Pria-pria itu tanpa ragu melemparkan barang-barang tersebut ke pinggir jalan raya, hingga beberapa koper terbuka menumpahkan isinya. Pakaian usang, kosmetik dan perlengkapan mandi berserakan di atas aspal panas. Siapa kalian? Berani sekali membuang barang-barang kami. Ini rumah istri saya. Kalian mau saya laporkan atas tindakan perusakan? Teriak Rizda dengan wajah memerah marah melangkah maju mencoba mengintimidasi para pria bertubuh kekar itu. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan Rizda. Dia melipat lengannya di depan dada lalu menyeringai merendahkan. Istrimu menjual rumah ini pada bos saya tadi pagi dengan pembayaran tunai lunas. Dokumennya sah, sertifikatnya sudah berpindah tangan. Jadi mulai detik ini bangunan ini milik bos saya. Silakan angkat kaki dari sini bersama semua sampah kalian sebelum kami panggil pihak berwajib karena tuduhan membuat keributan dan mencoba masuk tanpa izin. Mendengar penjelasan yang diucapkan dengan nada datar namun penuh ancaman itu, Ibu Siti jatuh terduduk di atas aspal. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat badannya. Dia menatap tumpukan pakaiannya yang berserakan, menyadari bahwa Indah tidak hanya membatalkan pernikahan tetapi juga mencabut akar kehidupan mereka. Indah telah merencanakan semuanya dengan sangat rapi dan tanpa ampun. Ibu Siti mulai menangis meraung-raung memukuli dadanya sendiri meratapi nasib buruk yang menimpanya secara beruntun dalam satu hari. Suara tangisannya yang keras menarik perhatian warga sekitar. Satu persatu tetangga mulai keluar dari rumah mereka berkerumun di ujung jalan menonton keluarga yang selalu bersikap sombong itu kini terhina di pinggir jalan. Rizda terdiam membeku. Kesombongannya hancur lebur berkeping-keping. Dia menatap kain rentang besar itu lalu menatap tumpukan barangnya.
Dia tidak memiliki uang sepeser pun, tidak memiliki rumah untuk pulang dan kini menjadi tontonan warga. Istri baru Lukas menangis sejadi-jadinya memarahi Lukas karena membawanya ke dalam pusaran keluarga yang bangkrut dan penuh masalah. Di tengah terik matahari yang menyengat kulit, mereka terpaksa memunguti barang-barang mereka sendiri dari aspal di bawah tatapan mencemooh para tetangga yang selama ini selalu mereka pandang rendah. Hari yang seharusnya menjadi puncak kejayaan mereka justru menjadi titik awal dari neraka baru yang harus mereka jalani setiap hari. Kehancuran ini belum seberapa dan Rizda tidak menyadari bahwa mimpi buruk yang lebih mengerikan sudah menantinya esok pagi. Malam pertama setelah pengusiran yang sangat memalukan itu berlalu dengan penuh penderitaan bagi keluarga Rizda. Mereka terpaksa menyewa 2 kamar di sebuah penginapan murah yang terletak di pinggiran kota, karena hanya itu yang mampu mereka bayar menggunakan sisa uang receh dari kantong Lukas. Ruangan penginapan itu terasa sangat pengap, udaranya lembab dan kipas angin tua di langit-langit berputar pelan mengeluarkan suara berderit yang menyiksa telinga. Rizda duduk di tepi kasur yang keras menekan pelipisnya yang berdenyut hebat. Di sebelahnya Ibu Siti terus mengomel tanpa henti menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas bencana yang menimpa keluarga mereka hari ini. Ibu Siti merutuki nasibnya yang harus tidur di tempat yang menurutnya tidak layak dihuni oleh manusia, sementara menantunya yang durhaka entah sedang bersenang-senang di mana. Di kamar sebelah keributan tidak kalah hebatnya sedang terjadi. Istri baru Lukas menangis sejadi-jadinya merasa tertipu habis-habisan oleh keluarga suaminya. Dia terus-menerus berteriak menuntut penjelasan mengapa pernikahan megah yang dijanjikan kepadanya berakhir menjadi bencana kelaparan dan pengusiran di pinggir jalan raya. Lukas hanya bisa memohon ampun dengan suara gemetar, tidak memiliki jawaban apapun untuk menenangkan istrinya. Suara tangisan dan makian dari kamar sebelah itu menembus dinding tipis penginapan menambah beban pikiran Rizda yang sudah nyaris meledak. Dia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga telah hancur berkeping-keping. Semalaman dia tidak bisa memejamkan mata memikirkan bagaimana cara agar mereka bisa bertahan hidup besok pagi tanpa ada rumah untuk berteduh dan tanpa ada uang sepeser pun di rekening. Menjelang pagi Rizda membulatkan tekad. Dia harus pergi ke kantor tempatnya bekerja untuk mencari pinjaman uang perusahaan. Dia merasa yakin bahwa posisinya sebagai karyawan yang sudah bekerja selama 5 tahun akan memudahkan langkahnya untuk meminta uang muka gaji atau pinjaman darurat. Dia bangkit dari kasur mandi seadanya dengan air yang mengalir kecil lalu mengenakan pakaian kerja yang paling rapi dari tumpukan baju yang berhasil diselamatkan dari jalanan kemarin. Meskipun kemejanya sedikit kusut, Rizda berusaha menampilkan wajah tegar. Dia memanaskan mesin sepeda motor lamanya, satu-satunya kendaraan yang tersisa setelah mobil sewaan untuk pernikahan kemarin dikembalikan. Dengan sisa bahan bakar yang ada, Rizda membelah jalanan pagi yang mulai padat menuju gedung perkantoran besar di pusat kota tempatnya mencari nafkah. Gedung perkantoran itu menjulang tinggi memantulkan cahaya matahari pagi dari kaca-kaca jendelanya yang lebar. Rizda melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis, merasakan embusan udara dingin dari penyejuk ruangan yang selalu membuatnya merasa menjadi orang penting. Dia menyapa beberapa rekan kerja dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menutupi fakta bahwa semalam dia tidur di penginapan murah dan diusir dari rumahnya sendiri. Langkah kakinya mantap menuju lantai 3 tempat ruang departemen personalia berada. Dia sudah merangkai kata-kata di dalam kepalanya, bersiap memasang wajah memelas agar permohonan pinjamannya segera disetujui hari ini juga. Bagaimanapun juga keluarganya butuh makan dan butuh tempat tinggal yang lebih layak. Namun sebelum Rizda sempat mengetuk pintu ruangan manajer personalia sudah terbuka dari dalam. Sang manajer berdiri di ambang pintu menatap Rizda dengan pandangan yang sangat dingin dan tajam. Tidak ada senyum ramah yang biasanya selalu menghiasi wajah pria parubaya itu saat berpapasan dengan Rizda. Sang manajer memberi isyarat agar Rizda masuk dan duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan meja kerjanya. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat kaku dan mencekam, membuat bulu kuduk Rizda meremang tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya, menekan pernapasan hingga terasa sesak. Sang manajer duduk di kursinya, menarik napas panjang lalu mengambil sebuah map tebal dari laci mejanya. Dia melempar map itu ke atas meja tepat di hadapan Rizda, hingga menimbulkan suara gebrakan pelan yang mengejutkan. Saudara Rizda, kamu tidak perlu membuang waktu untuk bekerja hari ini. Kamu dipecat terhitung sejak detik ini juga. Ucapan manajer personalia itu terdengar seperti sambaran petir di siang bolong bagi Rizda. Mulutnya terbuka sedikit, matanya membelalak menatap pria di depannya dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia baru saja berencana meminjam uang, namun kini justru pekerjaannya yang menjadi satu-satunya sumber pengharapannya telah direnggut begitu saja. Apa maksud Bapak? Bapak tidak bisa memecat saya sembarangan. Saya karyawan tetap di sini. Apa kesalahan saya? Saya selalu bekerja dengan baik. Protes Rizda dengan suara bergetar, menahan amarah dan kepanikan yang bercampur menjadi satu.
Sang manajer bersandar di kursinya melipat kedua tangan di depan dada sambil menatap Rizda dengan tatapan merendahkan. Kesalahanmu? Kesalahan pertamamu adalah tidak menyadari siapa yang memberimu makan selama ini. Apakah kamu pikir kamu diterima bekerja di perusahaan sebesar ini karena kemampuan otakmu yang pas-pasan itu? Perusahaan ini adalah milik paman kandung dari istrimu Bu Indah. Kamu masuk ke sini murni karena jalur kekerabatan yang dirahasiakan darimu atas permintaan Bu Indah sendiri. Dan tadi pagi subuh Bu Indah secara resmi mencabut rekomendasinya untukmu. Rizda terdiam membeku. Udara di dalam ruangan itu seolah tersedot habis membuatnya tidak bisa bernapas. Selama ini dia selalu menyombongkan posisinya di kantor kepada Indah, merasa dirinya adalah suami yang hebat karena bekerja di perusahaan ternama. Dia sering merendahkan Indah, menganggap istrinya hanya beruntung memiliki suami sepertinya. Namun kenyataan yang baru saja dilemparkan ke wajahnya benar-benar menghancurkan seluruh sisa kesombongannya. Dia hanya seekor benalu yang hidup menumpang pada pohon besar milik keluarga istrinya. Tapi itu urusan pribadi rumah tangga saya, Pak. Perusahaan tidak bisa memecat saya hanya karena masalah keluarga. Bantah Rizda mencoba mencari celah untuk bertahan meskipun suaranya kini terdengar putus asa. Sang manajer tersenyum sinis lalu membuka map tebal di atas meja dan mendorongnya ke arah Rizda. Lembaran-lembaran kertas di dalamnya berisi deretan angka tanda tangan dan bukti pemindahan dana. Alasan pemecatan resminya bukan karena masalah rumah tanggamu. Tapi karena ini. Ini adalah rincian dana perusahaan yang kamu gelapkan bulan lalu. Kamu memanipulasi laporan keuangan proyek pengadaan barang dan memasukkan puluhan juta ke rekening pribadimu. Selama ini kami diam karena Paman Bu Indah menutupi kelakuan busukmu demi menjaga perasaan keponakannya. Tapi karena istrimu sudah melepasmu, kami tidak punya alasan lagi untuk melindungimu. Bersiaplah menghadapi hukum jika seluruh uang itu tidak dikembalikan besok pagi. Lutut Rizda terasa benar-benar lepas dari persendiannya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri dahi dan lehernya. Uang hasil penggelapan itu sudah habis dia gunakan untuk bersenang-senang dan membeli barang mewah penunjang penampilannya. Dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk mengembalikannya, apalagi dalam waktu 1 hari. Rizda bangkit dari kursi dengan tubuh gontai, langkahnya terhuyung-huyung seperti orang mabuk saat berjalan keluar dari ruangan itu. Bumi seakan berputar cepat di sekelilingnya. Saat dia melangkah keluar dari gedung perkantoran, terik matahari terasa membakar kulitnya, menyadarkan dirinya pada kenyataan pahit bahwa dia kini adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki uang, dan bersiap menjadi seorang narapidana. Jauh dari hiruk-pikuk dan kehancuran yang sedang melanda keluarga suaminya, Indah menikmati pagi yang luar biasa damai. Dia menginap di sebuah rumah peristirahatan mewah yang terletak di daerah pesisir yang sangat tenang. Begitu membuka mata, hal pertama yang menyapanya adalah suara deburan ombak yang berirama lembut dan hembusan angin laut yang segar menelusup melalui jendela kamarnya yang terbuka lebar. Kamar itu berukuran sangat luas, dilengkapi dengan perabotan kayu berukir indah dan balkon pribadi yang langsung menghadap ke lautan lepas. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan dan hinaan dari mertuanya, pagi ini, Indah merasa benar-benar hidup kembali. Dia bangkit dari tempat tidur, melangkah ke balkon dan merentangkan kedua tangannya menghirup udara bersih dalam-dalam. Kebebasan ternyata memiliki aroma yang sangat menenangkan. Indah membersihkan diri dan mengenakan pakaian santai yang sopan, membalut kepalanya dengan jilbab yang nyaman. Dia berjalan menuju area ruang makan pribadi yang sudah disiapkan oleh petugas rumah peristirahatan tersebut. Di atas meja bundar telah tersaji berbagai macam hidangan sarapan yang menggugah selera. Ada potongan buah segar, roti panggang hangat, dan segelas jus jeruk murni yang bulir-bulirnya tampak menyegarkan. Indah duduk perlahan menyendok makanannya dengan ketenangan yang paripurna. Tidak ada lagi suara teriakan Ibu Siti yang menuntut sarapan dihidangkan cepat, tidak ada lagi omelan Rizda yang menyalahkan masakan yang kurang garam. Semuanya terasa begitu hening dan sempurna. Tepat pukul 9 pagi terdengar ketukan pelan di pintu utama rumah peristirahatan itu. Indah tersenyum mengusap bibirnya dengan serbet kain lalu berjalan membukakan pintu. Di ambang pintu berdiri seorang pria berpakaian rapi membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak penuh berisi dokumen. Pria itu adalah penasihat hukum kepercayaan Indah yang sengaja didatangkan dari kota untuk membantu mengurus segala keperluan legal dan perceraiannya. Pria itu menundukkan kepala dengan sopan memberikan salam kepada kliennya yang tampak jauh lebih segar dibandingkan pertemuan terakhir mereka. "Selamat pagi Bu Indah. Maaf jika saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Saya membawa laporan lengkap hasil pemeriksaan aset dan riwayat keuangan sesuai dengan yang Ibu minta kemarin malam," sapa penasihat hukum itu dengan nada suara yang tenang dan berwibawa. "Selamat pagi Pak. Silakan masuk. Anda tidak mengganggu sama sekali, justru saya sedang menunggu kabar baik dari Anda. Mari kita bicarakan di teras belakang sambil menikmati udara laut.
Ajak Indah dengan ramah mempersilakan tamunya menuju area terbuka yang menghadap ke laut. Mereka duduk berhadapan di kursi rotan yang empuk. Penasihat hukum itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Wajahnya berubah menjadi sangat serius saat memilah beberapa lembar kertas yang berisi grafik dan deretan angka. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan menatap Indah dengan sorot mata yang menyiratkan ada temuan besar yang harus segera dibahas. Bu Indah, setelah tim kami melakukan penelusuran mendalam terhadap riwayat keuangan yang terhubung dengan nomor identitas ibu, kami menemukan fakta yang sangat mengejutkan sekaligus berbahaya. Ibu Siti terbukti menggunakan data pribadi Anda untuk melakukan pinjaman daring ilegal bernilai ratusan juta rupiah. Dia memalsukan persetujuan Anda dan mencairkan dana tersebut ke rekening penampungan atas nama dirinya sendiri. Indah meletakkan gelas jus jeruknya perlahan. Matanya menyipit menyatukan setiap kepingan ingatan yang pernah terjadi beberapa bulan lalu. Dia ingat dengan sangat jelas suatu sore Ibu Siti datang kepadanya dengan wajah memelas meminta kartu identitas Indah dan memotret wajah Indah menggunakan telepon genggam. Saat itu Ibu Siti berdalih bahwa data itu dibutuhkan untuk keperluan pendataan penerima bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera di lingkungan tempat tinggal mereka. Indah yang tidak ingin memperpanjang perdebatan memberikan begitu saja tanpa menaruh curiga sedikit pun. Ternyata kepatuhannya dimanfaatkan dengan sangat keji oleh mertuanya sendiri untuk mengeruk uang dari perusahaan pinjaman daring ilegal. Luar biasa, bisik Indah dengan suara yang sangat tenang namun menyimpan ketajaman pedang. Dia membetulkan letak jilbabnya menatap hamparan laut biru di kejauhan. Pantas saja dia tiba-tiba bisa membeli banyak perhiasan emas dan selalu memamerkannya kepada tetangga. Ternyata dia menggunakan namaku untuk menjerat utang. Bagaimana status utang itu sekarang, Pak? Penasihat hukum itu membalik halaman dokumen menunjukkan bukti-bukti tagihan yang sudah membengkak karena bunga yang tidak masuk akal. Utang itu sudah jatuh tempo, Bu Indah. Pihak penagih pasti akan segera bergerak untuk menagih. Namun karena Ibu sudah memutuskan akses nomor telepon Ibu, mereka pasti akan memburu kontak darurat yang didaftarkan. Dan tebakan saya, kontak darurat yang dicantumkan adalah nomor Risda atau nomor Ibu Siti sendiri. Mereka akan diteror habis-habisan oleh para penagih utang bayaran. Berita baiknya, secara hukum kita memiliki bukti kuat bahwa pencairan dana masuk rekening Ibu Siti bukan ke rekening Ibu. Pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data ini adalah tindak pidana murni. Indah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan yang sudah berada dalam genggaman tangannya. Dia membayangkan bagaimana paniknya keluarga itu saat dikejar-kejar oleh penagih utang yang terkenal tidak memiliki belas kasihan. Mereka yang selalu gila hormat dan sangat menjaga citra di depan orang lain kini akan dipermalukan hingga ke akar-akarnya. Apa kita akan ajukan gugatan cerai sekarang, Bu? Saya sudah menyiapkan surat kuasa untuk Ibu tanda tangani agar prosesnya bisa segera berjalan di pengadilan. Tanya penasihat hukum itu sambil menyodorkan sebuah pena mahal ke hadapan Indah. Indah menatap pena itu sejenak lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap lurus ke mata penasihat hukumnya dengan sorot mata yang sangat tajam dan penuh perhitungan. Jangan gugat cerai dulu, Pak. Jika saya menggugat cerai sekarang, Risda akan mencari alasan bahwa hancurnya hidup mereka karena saya tinggalkan. Biarkan mereka berenang dalam lautan masalah yang mereka buat sendiri. Biarkan para penagih utang itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka. Dan ketika mereka sudah berada di titik terendah, kita akan memberikan pukulan terakhir. Kita biarkan pihak kepolisian yang memberi mereka kejutan undangan, surat panggilan penahanan. Siapkan saja semua bukti laporannya, lapor ke pihak berwajib atas kasus penipuan identitas ini. Biar mertua saya yang terhormat itu belajar bahwa keserakahan selalu memiliki harga yang sangat mahal. Suasana di dalam kamar penginapan murah itu terasa semakin mencekam saat Risda melangkah masuk dengan wajah pucat pasi dan tatapan mata yang kosong. Langkah kakinya gontai seolah kehilangan tenaga setelah menerima kenyataan pahit pemecatan dan ancaman hukuman penjara dari tempatnya bekerja. Ibu Siti yang sedang duduk di tepi ranjang segera berdiri menghampiri anak kebanggaannya itu dengan harapan ada kabar baik yang dibawa pulang. Namun melihat keadaan Risda yang berantakan, harapan Ibu Siti seketika hancur. Belum sempat salah satu dari mereka membuka mulut, keheningan ruangan itu dipecahkan oleh suara dering telepon genggam Risda yang berbunyi sangat nyaring. Risda mengangkat telepon itu dengan malas, namun sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi pias. Dari seberang telepon terdengar suara kasar seorang pria yang mencaci maki dan menuntut pembayaran utang bernilai ratusan juta rupiah hari ini juga. Pria penagih utang itu mengancam akan menyebarkan data pribadi Risda ke seluruh kontak yang ada di telepon genggamnya dan mendatangi lokasi penginapan mereka jika uang tidak segera dikirim. Risda mematikan panggilan itu dengan tangan bergetar hebat. Dia menatap tajam ke arah ibunya meminta penjelasan atas apa yang baru saja dia dengar.
Di bawah tatapan penuh amarah dari putranya Ibu Siti akhirnya menangis terseduh-seduh dan mengakui semua perbuatannya. Dia menceritakan bagaimana dia meminjam kartu identitas Indah beberapa bulan lalu menggunakannya untuk mengajukan pinjaman daring ilegal dengan mencantumkan nomor Rizda sebagai kontak darurat. Ibu Siti berdalih uang itu dia gunakan untuk membeli perhiasan dan menunjang gaya hidup agar terlihat kaya di depan teman-temannya. Mendengar pengakuan itu Rizda menjambak rambutnya sendiri merasa dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. Utang yang menggunung, ancaman penjara karena penggelapan dana dan sekarang teror dari penagih utang kejam. Semuanya datang secara bersamaan menghancurkan sisa kewarasannya. Tiba-tiba pintu kamar mereka didobrak dari luar. Istri baru Lukas berdiri di ambang pintu dengan wajah merah pada menahan amarah yang sudah meledak. Dia menyeret sebuah koper besar di tangan kanannya. Penampilannya sudah rapi siap untuk pergi meninggalkan neraka yang baru saja dimasukinya. Dia menunjuk tepat ke wajah Lukas yang berdiri mematung di belakangnya. Suaranya melengking tinggi memenuhi lorong penginapan menyalurkan segala kekecewaan dan rasa malunya yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Aku mau cerai hari ini juga. Aku tidak sudi hidup melarat bersama keluarga penipu seperti kalian. Pernikahan memalukan, tidur di tempat kotor, dikejar penagih utang. Kalian semua pembohong besar. Teriak istri Lukas tanpa mempedulikan tatapan penghuni penginapan lain yang mulai keluar dari kamar mereka untuk menonton keributan. Tolong jangan tinggalkan aku. Kita baru saja menikah kemarin. Beri aku waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan mencari pekerjaan dan membahagiakanmu. Lukas menangis memohon sambil berusaha menahan lengan istrinya. Lepaskan tanganku. Laki-laki pengangguran yang hidupnya bergantung pada uang kakak ipar berani berjanji membahagiakan orang lain? Urus saja utang ibumu itu. Surat cerai akan segera sampai ke tanganmu. Istri Lukas menghempaskan tangan suaminya dengan kasar lalu berjalan cepat meninggalkan penginapan tanpa menoleh lagi. Lukas jatuh terduduk di lantai menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang ditinggal pergi pada hari kedua pernikahannya. Ibu Siti menarik lengan Rizda dengan panik, wajahnya dipenuhi air mata ketakutan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah besar ini sendirian. Rizda, cari Indah sekarang juga. Cari istrimu. Hanya dia yang punya banyak uang untuk membayar semua utang ini. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari kejaran orang-orang jahat itu. Kita harus memohon ampun padanya, memintanya kembali. Ibu rela bersujud di kakinya asal kita selamat, Rizda. Rengek Ibu Siti dengan suara parau yang sangat menyedihkan. Rizda menggigit bibir bawahnya keras-keras mencoba berpikir jernih di tengah kekacauan. Dia membuka telepon genggamnya memeriksa media sosial berharap ada petunjuk keberadaan Indah. Setelah mencari berjam-jam dia menemukan sebuah unggahan dari akun tanpa nama yang ternyata membagikan foto pemandangan laut dari sebuah balkon rumah peristirahatan mewah. Di sudut foto itu terlihat pantulan wajah Indah di kaca jendela tersenyum damai menikmati kebebasannya. Rizda mengenali detail kecil dari bangunan itu yang sering dia lihat di majalah pariwisata. Lokasi itu adalah sebuah tempat peristirahatan terkenal di kota pesisir yang jauh dari tempat mereka berada sekarang. Dalam keputusasaan yang gila Rizda mengambil kunci sepeda motor lamanya. Itu adalah satu-satunya harta benda yang tidak disita atau dijual. Dia memerintahkan ibunya untuk berkemas seadanya. Rizda membawa sepeda motor itu ke tempat gadai kendaraan di ujung jalan, menyerahkannya begitu saja dengan harga yang sangat murah hanya demi mendapatkan uang tunai secepatnya. Uang hasil gadai itu dia gunakan untuk membeli 2 tiket bus perjalanan antar kota menuju tempat Indah berada. Rizda dan Ibu Siti duduk di dalam bus yang melaju membelah malam. Penampilan mereka sangat berantakan, bau keringat menyengat tubuh kelelahan, namun mata mereka menyala oleh harapan palsu bahwa Indah masih bisa dimanipulasi dengan air mata dan ikatan keluarga. Mereka bertekad untuk melakukan drama paling menyedihkan, merendahkan diri serendah-rendahnya demi mendapatkan kembali mesin pencetak uang mereka yang telah pergi. Matahari bersinar terik ketika bus antar kota yang ditumpangi Rizda dan Ibu Siti tiba di terminal kota pesisir. Mereka segera mencari kendaraan sewaan murah untuk mengantarkan mereka ke alamat rumah peristirahatan mewah yang telah Rizda temukan dari petunjuk media sosial. Sepanjang perjalanan Ibu Siti terus merapalkan doa-doa sambil memutar cincin murahan di jarinya, merancang kata-kata paling memelas yang akan dia ucapkan nanti. Sementara itu Rizda mematut dirinya di kaca spion kendaraan mencoba merapikan rambutnya yang lepek dan kemejanya yang berbau keringat. Dia berniat memainkan peran sebagai suami yang sangat menyesal yang tidak bisa hidup tanpa istri tercintanya. Mereka sangat yakin bahwa hati Indah terbuat dari kapas selalu mudah luluh dengan tangisan dan permohonan maaf. Kendaraan sewaan itu berhenti tepat di depan gerbang utama rumah peristirahatan yang megah. Bangunan itu dikelilingi oleh taman yang ditata sangat rapi dengan pancuran air yang gemercik menenangkan.
Risda dan Ibu Siti turun dari kendaraan melangkah memasuki lobi utama yang berlantaikan marmer mengkilap. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut mereka membawa aroma bunga segar yang sangat kontras dengan bau tubuh mereka yang apek. Beberapa tamu berpakaian elegan menatap mereka dengan dahi berkerut merasa terganggu dengan kehadiran dua orang asing yang penampilannya sangat berantakan dan mencurigakan. Petugas penerima tamu di meja depan segera berdiri mencoba menahan langkah Risda dan Ibu Siti agar tidak masuk lebih jauh ke dalam area tamu menginap. Maaf Bapak dan Ibu, ada yang bisa kami bantu? Area ini khusus untuk tamu yang sudah memiliki pemesanan kamar. Tegur petugas itu dengan nada sopan namun tegas menyilangkan tangan di depan dada untuk menghalangi jalan. Kami mencari istri saya. Namanya Indah. Dia menginap di sini. Tolong panggilkan dia sekarang juga, ini urusan keluarga yang sangat penting. Teriak Risda dengan suara keras sengaja membuat keributan agar suaranya menggema ke seluruh lobi. Ibu Siti ikut menyusul dengan tangisan yang dibuat-buat duduk tersungkur di lantai lobi yang bersih. Dia memukul-mukul lantai sambil menyebut nama Indah berulang kali menciptakan tontonan drama yang memalukan di depan puluhan mata tamu lain yang sedang bersantai. Petugas keamanan yang berjaga di sudut ruangan segera berlari mendekat berniat menyeret mereka berdua keluar dari gedung. Namun sebelum petugas keamanan menyentuh lengan Risda, suara telepon di meja penerima tamu berdering. Petugas penerima tamu mengangkatnya mendengarkan pesan dari seberang telepon lalu mengangguk hormat. Tahan dulu Pak. Bu Indah meminta kita membiarkan mereka di sini. Beliau akan turun ke lobi sekarang, ucap petugas penerima tamu kepada pihak keamanan. Beberapa menit kemudian dari arah tangga utama yang melingkar indah muncul sosok Indah. Langkahnya pelan namun memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Dia mengenakan pakaian santai yang sangat elegan, jilbabnya menjuntai rapi menutupi dada, wajahnya bersih bersinar tanpa beban. Di belakangnya berjalan penasihat hukumnya beserta dua orang pria berbadan tegap yang disewa khusus untuk menjaga keselamatannya. Indah menatap ke bawah melihat mantan suami dan mertuanya yang terlihat sangat menyedihkan, kotor dan kehilangan seluruh kesombongan mereka. Indah berhenti di anak tangga terakhir menatap mereka dengan ekspresi datar yang tidak bisa ditebak. Melihat kehadiran Indah, Ibu Siti langsung merangkak maju merangkul kedua kaki Indah dengan erat. Dia menangis histeris, air matanya membasahi ujung pakaian Indah. Suaranya terdengar sangat parau dan memelas, berusaha menarik simpati semua orang yang ada di lobi tersebut. Indah, anakku sayang. Maafkan Ibu nak. Ibu sangat hilaf. Tolong bantu kami nak. Orang-orang jahat itu terus mengejar kami menagih utang. Kami tidak punya rumah, kami diusir ke jalanan. Tolong bayarkan utang Ibu dan belikan rumah lagi untuk kita tinggal bersama. Ibu berjanji akan menjadi mertua yang baik untukmu. Ibu tidak akan menuntut apa-apa lagi. Tolong kasihanilah ibumu yang sudah tua renta ini. Ratap Ibu Siti mencium punggung kaki Indah berulang kali. Risda menjatuhkan dirinya bertumpu pada kedua lutut, menangkupkan tangannya di depan dada, menatap Indah dengan tatapan anjing kecil yang minta diselamatkan. Dia memeras air matanya menunjukkan wajah paling memelas yang dia miliki. Indah, istriku, maafkan Mas. Mas tahu Mas banyak salah. Tapi mari kita perbaiki semuanya dari awal. Ayo kita pulang, kita bina keluarga kita lagi. Mas tidak bisa hidup tanpamu Indah. Tolong ampuni keluarga kita. Kita perbaiki pernikahan ini ya. Bujuk Risda dengan suara bergetar, memainkan peran korban keadaan dengan sangat sempurna. Para tamu di lobi terdiam menyaksikan pemandangan itu, menunggu reaksi dari wanita berhijab yang berdiri tegak seperti patung pualam. Indah sama sekali tidak bergeming. Dia tidak mundur, tidak juga menunduk untuk membalas pelukan mertuanya. Dia membiarkan mereka menangis meratap dan mengemis di bawah kakinya selama beberapa saat. Perlahan Indah menundukkan kepalanya menatap lurus ke dalam mata Ibu Siti dan Risda secara bergantian. Tidak ada secercah pun belas kasihan di sorot matanya, yang ada hanyalah ketegasan yang mematikan. Indah menarik napas pelan lalu merangkai kata-kata balasan dengan suara yang sangat tenang, jelas, dan menusuk tepat ke jantung pendengarnya. Ibu lupa dengan aturan yang kalian buat sendiri malam itu? Kalian bilang rencana berubah. Katanya hanya keluarga inti saja yang boleh ikut acara. Saya kan bukan keluarga inti. Saya ini orang luar yang tidak pantas hadir dalam acara penting kalian. Lalu untuk apa sekarang kalian jauh-jauh datang kemari mencari orang luar? Kalimat itu meluncur halus namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Risda dan Ibu Siti terdiam seketika. Tangisan palsu mereka terhenti di kerongkongan. Wajah mereka berubah menjadi seputih kertas saat menyadari bahwa pesan singkat yang mereka kirim malam itu kini berbalik menjadi pedang yang menggorok leher mereka sendiri. Kata-kata sombong yang mereka gunakan untuk membuang Indah kini digunakan oleh Indah untuk menutup pintu pengampunan selamanya.
Mereka membeku di lantai lobi disaksikan oleh puluhan mata yang kini menatap mereka dengan rasa jijik menyadari bahwa tidak akan ada penyelamatan untuk orang-orang yang tidak pernah tahu cara menghargai kebaikan. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti ruang utama rumah peristirahatan itu. Puluhan pasang mata menatap lekat ke arah tangga pualam tempat Indah berdiri dengan gagah. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara, bahkan napas para tamu yang menonton drama itu seolah tertahan di tenggorokan. Udara dingin dari penyejuk ruangan terasa semakin menusuk tulang Risda dan Ibu Siti yang masih berlutut di atas lantai pualam. Kalimat balasan dari Indah baru saja menghantam kesadaran mereka, menghancurkan seluruh sandiwara tangisan memelas yang telah mereka persiapkan sepanjang perjalanan. Kalimat tentang keluarga inti itu menyadarkan mereka bahwa Indah sudah mengetahui segalanya dan tidak ada lagi ruang untuk kebohongan apalagi pengampunan. Risda menelan ludah dengan susah payah, merasakan kerongkongannya mengering seperti padang pasir. Dia mencoba mengangkat wajahnya menatap Indah dengan sorot mata yang masih memancarkan keputusasaan yang dipaksakan. Indah, tolong jangan bicara seperti itu. Kamu adalah bagian dari kami. Itu semua hanya salah paham. Ibu sedang banyak pikiran saat mengirim pesan itu. Mas mohon buang semua amarahmu, mari kita mulai lembaran baru. Mas berjanji akan mencari pekerjaan apa saja asal kita bisa bersama lagi. Ucap Risda dengan suara bergetar, mencoba merangkai kata demi kata untuk menutupi kesalahan fatal ibunya. Indah sama sekali tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Dia tidak membalas ucapan Risda, melainkan menoleh perlahan ke arah penasihat hukum yang berdiri tegak di belakangnya. Indah memberikan isyarat anggukan pelan. Sang penasihat hukum segera melangkah maju, membuka tas kerja kulit yang sedari tadi dia pegang erat. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal berukuran besar lalu menyerahkannya kepada Indah. Amplop itu terlihat sangat padat, membuat mata Ibu Siti seketika berbinar terang. Di dalam pikiran serakahnya yang belum juga sembuh, amplop tebal itu pasti berisi tumpukan uang tunai atau lembaran cek yang akan Indah berikan untuk melunasi seluruh utang mereka. Ibu Siti menyikut lengan Risda, mengisyaratkan agar putranya segera menerima pemberian itu. Risda pun mengulurkan tangannya dengan senyum yang mulai mengembang, yakin bahwa tangisannya berhasil meluluhkan hati wanita berhijab di hadapannya. Namun Indah tidak menyerahkan amplop itu dengan sopan. Dia melemparnya ke udara, membiarkan amplop itu jatuh membentur dada Risda sebelum akhirnya mendarat di lantai. Risda buru-buru memungutnya, merobek ujung amplop dengan tangan gemetar karena tidak sabar. Saat dia menarik isi di dalamnya, senyum di wajah Risda memudar dengan sangat cepat digantikan oleh raut wajah ngeri yang tidak bisa disembunyikan. Matanya membelalak lebar membaca deretan huruf kapital yang tercetak jelas pada sampul dokumen pertama. Surat gugatan cerai. Tangannya semakin bergetar saat dia menarik dokumen kedua dan ketiga yang memiliki lambang resmi dari pihak kepolisian. Laporan tindak pidana pemalsuan identitas dan laporan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Tidak ada satu lembar uang pun di sana. Yang ada hanyalah tiket menuju kehancuran mutlak. Apa ini, Indah? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku suamimu. Teriak Risda setengah bangkit dari posisinya, meremas dokumen gugatan cerai itu dengan kuat. Indah menuruni satu anak tangga, melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Risda dengan pandangan yang sangat merendahkan. Mantan suami tepatnya. Surat itu sudah didaftarkan ke pengadilan agama dan prosesnya akan berjalan sangat cepat. Dan mengenai dokumen yang lain, itu adalah hadiah khusus untuk kalian berdua. Hadiah untuk ibu mertua yang sangat gemar menggunakan nama orang lain untuk berutang ratusan juta. Dan hadiah untuk karyawan teladan yang gemar mencuri uang dari perusahaan pamanku. Ibu Siti yang mendengar penjelasan itu langsung pucat pasi. Dia merebut dokumen dari tangan Risda dan mencoba membaca tulisan yang ada di sana meskipun matanya sudah buram. Saat menyadari bahwa Indah telah melaporkannya ke pihak berwajib atas kasus pinjaman daring ilegal, napas Ibu Siti menjadi sangat sesak. Dia memukul lantai berulang kali, menangis sejadi-jadinya merutuki nasibnya yang kini terancam kurungan penjara. Kamu tegas sekali memenjarakan mertuamu sendiri, Indah. Di mana hati nuranimu? Aku ini ibu dari suamimu. Aku yang membesarkan suamimu. Kamu wanita tidak punya hati. Maki Ibu Siti dengan suara melengking, tidak lagi berpura-pura memelas melainkan mengeluarkan sifat aslinya yang kasar dan menyalahkan orang lain. Hati nurani saya sudah kalian hancurkan berkeping-keping selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kalian memanen apa yang kalian tanam. Tidak ada lagi jalan keluar. Semuanya sudah terbukti secara sah dan pihak berwajib sudah mengantongi semua bukti yang dibutuhkan. Jawab Indah dengan nada datar namun sangat mematikan. Tepat setelah Indah menyelesaikan kalimatnya, pintu kaca utama ruang depan terbuka lebar. Dua orang pria berseragam kepolisian melangkah masuk dengan langkah tegap dan wajah yang sangat tegas. Kehadiran mereka langsung menyita perhatian seluruh orang di ruangan itu.
Mereka berjalan lurus menuju posisi Risda dan Ibu Siti yang masih tersungkur di lantai. Salah satu petugas kepolisian itu mengeluarkan sebuah map dari dalam jaketnya menatap kedua orang di depannya dengan tatapan menyelidik. "Apakah benar ini dengan Ibu Siti dan saudara Risda?" tanya petugas itu dengan suara bariton yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Risda tidak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh, seluruh sendinya seolah terkunci. Ibu Siti hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan panik, air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang kotor. Petugas kepolisian itu tidak menunggu jawaban lebih lama. Dia segera membacakan surat perintah penahanan yang ada di tangannya. Berdasarkan bukti yang cukup, saudara Risda ditahan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Dan Ibu Siti ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen serta penipuan identitas terkait kasus pinjaman daring ilegal. Anda berdua harus ikut kami ke kantor kepolisian sekarang juga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Suara gemerincing logam terdengar saat petugas yang lain mengeluarkan 2 pasang borgol dari pinggangnya. Mendengar bunyi mengerikan itu, Ibu Siti berteriak histeris, meronta-ronta menolak untuk disentuh. Dia menendang udara, mengayunkan tangannya secara sembarangan seperti orang yang kehilangan akal sehat. Namun petugas kepolisian dengan cekatan menangkap kedua tangannya, melipatnya ke belakang punggung dan mengunci pergelangan tangannya dengan borgol besi yang dingin. Risda tidak memberikan perlawanan fisik sama sekali. Dia membiarkan tangannya diborgol sambil terus menatap Indah dengan tatapan memohon, namun tak ada gunanya. Segala kesombongannya lenyap berganti dengan rasa malu yang tidak tertahankan saat disaksikan oleh banyak pasang mata. "Indah, tolong cabut laporannya. Aku mohon. Aku tidak mau masuk penjara. Indah, tolong aku," jerit Risda saat tubuhnya ditarik paksa oleh petugas kepolisian untuk berdiri. Indah hanya memalingkan wajahnya menatap ke arah luar jendela besar yang menampilkan pemandangan taman yang indah. Dia tidak sudi menatap wajah pria pengkhianat itu untuk yang terakhir kalinya. Petugas kepolisian menyeret Risda dan Ibu Siti membelah kerumunan tamu yang sibuk merekam kejadian itu menggunakan pikiran mereka masing-masing. Tangisan dan jeritan Ibu Siti perlahan menghilang saat pintu kaca tertutup rapat dan mobil kepolisian melaju meninggalkan pelataran rumah peristirahatan. Indah menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya akhirnya terangkat sepenuhnya. Dia memutar tubuhnya melangkah naik kembali ke anak tangga dengan perasaan lega yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karma telah bekerja dengan sangat sempurna menghabisi para lintah yang selama ini menghisap kehidupannya. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa perubahan besar bagi setiap orang yang pernah terlibat dalam pusaran penderitaan masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan dramatis di ruang utama rumah peristirahatan itu. Pengadilan telah menjatuhkan vonis yang sangat berat bagi Risda dan ibunya. Bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum Indah tidak terbantahkan sama sekali sehingga hakim memberikan hukuman maksimal tanpa ada keringanan. Kini Risda dan Ibu Siti harus menghabiskan hari-hari mereka di balik dinding penjara yang dingin dan penuh dengan penderitaan. Di dalam sel tahanan, udara selalu terasa pengap dan menyiksa. Risda duduk menyandar pada dinding kasar menatap lantai semen yang lembab dengan tatapan kosong. Tubuhnya menjadi sangat kurus, matanya cekung dan tulang pipinya menonjol keluar. Makanan yang disajikan setiap hari hanyalah nasi keras dengan lauk pauk seadanya yang rasanya hambar. Tidak ada lagi pakaian bagus, tidak ada lagi jabatan manajer palsu yang bisa dia sombongkan, dan tidak ada lagi uang istri yang bisa dia curi. Setiap malam dia tidak bisa tidur karena suara dengkuran tahanan lain dan gigitan serangga. Dalam kesunyian malam, pikirannya selalu dihantui oleh penyesalan yang menyiksa kewarasannya. Dia meratapi kebodohannya sendiri, menyadari bahwa dia telah membuang seorang wanita mandiri yang selalu mencukupi kebutuhannya hanya demi menuruti ego dan keserakahan ibunya. Nasib Ibu Siti jauh lebih mengerikan. Di blok tahanan perempuan dia menjadi bulan-bulanan sesama narapidana karena sifat sombongnya yang masih sering muncul tanpa sadar. Dia harus tidur berdesakan di atas tikar tipis, mencuci pakaiannya sendiri dengan air yang sangat terbatas dan memakan makanan yang seringkali dirampas oleh tahanan senior. Setiap kali ada jam besuk, dia selalu berharap ada kerabat yang datang membawakan makanan enak, namun tidak ada satu orang pun yang mau mengunjunginya. Bahkan keluarganya yang dulu sering dia traktir menggunakan uang Indah kini menjauh, menganggap Ibu Siti sebagai aib keluarga. Di sela-sela waktu istirahat yang sempit, Ibu Siti dan Risda hanya bisa saling menyalahkan dari kejauhan, merutuki kebodohan masing-masing yang mengantarkan mereka ke dalam jurang penderitaan abadi ini. Di sisi lain, kota penderitaan juga menghancurkan kehidupan Lukas. Setelah istrinya pergi pada hari kedua pernikahan, Lukas harus menanggung sisa tumpukan utang yang tidak ikut disita oleh pihak berwajib. Tanpa adanya kakak ipar yang membiayai hidupnya dan tanpa ibu yang memanjakannya, Lukas terpaksa turun ke jalanan mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup.
Pemuda yang dulu selalu berpenampilan rapi dan wangi itu kini harus rela memeras keringat di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional. Setiap hari sejak subuh hingga matahari terbenam dia bekerja sebagai kuli panggul mengangkat karung-karung beras dan sayuran yang sangat berat. Kulitnya terbakar matahari, otot punggungnya seringkali terasa ingin patah dan telapak tangannya dipenuhi kapalan tebal. Uang yang dia dapatkan dalam sehari sangat kecil, hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan membayar tagihan utang yang bunganya terus berjalan. Saat malam tiba dia tertidur di sudut pasar beralaskan kardus bekas, menangis dalam diam meratapi nasibnya yang hancur karena keserakahan keluarganya sendiri. Sementara itu ribuan kilometer dari tempat penderitaan mereka, kehidupan yang sangat berbeda sedang dirayakan. Di atas sebuah kapal pesiar mini yang membelah perairan jernih, Indah berdiri di geladak menikmati hembusan angin laut yang menyapa wajahnya dengan lembut. Cuaca hari itu sangat cerah, awan berarak pelan menghiasi langit biru yang luas. Indah mengenakan pakaian berbahan jatuh yang sangat nyaman, jilbabnya berkibar anggun tertiup angin. Di tangannya terdapat segelas jus buah segar yang manis dan dingin. Dia tidak sendirian di atas kapal itu. Sahabat lamanya yang membantunya menjual properti turut hadir menemaninya merayakan kebebasan yang hakiki. Sang penasihat hukum melangkah keluar dari kabin kapal menghampiri Indah dengan membawa sebuah map tipis. Dia tersenyum tulus menyerahkan map itu kepada klien yang kini telah menjadi rekan bisnisnya yang sangat sukses. Semua urusan hukum dan proses perceraian sudah selesai 100% Bu Indah. Ini salinan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ibu sudah sepenuhnya bebas dari segala ikatan dengan saudara Rizda. Tidak ada tuntutan harta gono gini dan semua aset ibu aman sepenuhnya, ucap sang penasihat hukum dengan nada lega. Indah menerima dokumen itu, membacanya sekilas lalu mengangguk puas. Dia meletakkan dokumen itu di atas meja bundar di dekatnya lalu kembali menatap hamparan laut yang tak berujung. Sahabatnya merangkul pundak Indah memberikan dukungan penuh atas semua keputusan berat yang telah dia lewati. Kamu hebat Indah. Kamu berhasil keluar dari pusaran keluarga yang sangat beracun itu dengan kepala tegak. Sekarang apa rencanamu selanjutnya? Tanya sahabatnya sambil ikut menyesap minuman segar di tangannya. Indah tersenyum tulus, senyum yang memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Dia mengangkat gelas minumannya perlahan mengarahkannya ke arah matahari yang perlahan mulai turun di ufuk barat bersiap menyuguhkan pemandangan senja yang menakjubkan. Pikirannya melayang sejenak mengingat semua penderitaan, tangisan dan penghinaan yang pernah dia terima. Namun semua itu tidak lagi menyakiti hatinya melainkan menjadi pelajaran paling berharga yang membentuk dirinya menjadi wanita yang tidak terkalahkan. Rencanaku sangat sederhana, jawab Indah dengan suara lembut namun syarat akan ketegasan yang mendalam. Aku akan terus hidup bahagia mengembangkan usahaku dan menikmati setiap detik kebebasan ini. Membuang benalu yang merusak kehidupan bukanlah sebuah musibah melainkan sebuah pembersihan jiwa yang sangat diperlukan. Mereka mendapatkan tempat yang pantas mereka huni dan aku mendapatkan kehidupanku kembali. Indah menyesap jus buahnya perlahan membiarkan rasa manis membasahi kerongkongannya. Dia memandang deburan ombak yang ditinggalkan oleh laju kapal menyapu bersih semua jejak masa lalu yang kelam. Cerita penderitaannya telah usai ditutup dengan kemenangan yang begitu elegan dan mutlak. Di bawah langit senja yang indah-indah akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun lagi.